Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik proses pembelajaran. Kita ketahui bahwa dalam Permendikbud 3 tahun 2020 pasal 11 itu dinyatakan bahwa karakteristik proses pembelajaran ini terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Tentu berbagai istilah ini seringkali memerlukan pemahaman apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut dan bagaimana menerapkannya. Sekarang kita akan melihatnya satu persatu. Pertama adalah pembelajaran interaktif. Jadi karakteristik interaktif itu adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan itu diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Jadi dalam hal ini dosen dan mahasiswa harus menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif. Jadi ada umpan balik antara dosen dengan mahasiswa, misalnya melalui pembelajaran diskusi, tatap muka, dan sebagainya. Jadi mahasiswa harus dilibatkan secara interaktif di mana pikiran, perhatian, pandangan, pendengarannya dalam proses pembelajaran itu terlibat. Misalnya kalau dia pembelajaran tatap muka di kelas, atau kalau misalnya melalui tatap maya, maka proses interaktif itu bisa dibangun melalui diskusi. Selanjutnya adalah karakteristik holistik. Jadi pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Dalam pembelajaran holistik ini, dosen harus mampu mendorong mahasiswa dalam menemukan identitas dirinya, makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai spiritual. Selain itu, pembelajaran holistik ini membantu mengembangkan potensi mahasiswa dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggembirakan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pembelajaran holistik ini umumnya bisa dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di lapangan, di klinik, ataupun di wahana praktek. Selanjutnya adalah pembelajaran integratif. Karakteristik pembelajaran integratif itu dinyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan itu diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi CPL atau capaian pembelajaran lulusan atau biasa dikenal dengan istilah learning outcome secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Jadi dalam mencapai CPL, maka mahasiswa akan mempelajari berbagai pengetahuan yang antardisiplin maupun multidisiplin. Kemudian pembelajaran integratif ini merupakan pembelajaran yang memadukan kurikulum dalam berbagai bentuk panduan, dalam berbagai bentuk pemaduan, baik pemaduan dalam bentuk materi pembelajaran, pengalaman belajar, pemaduan keterampilan, tema, konsep, dan topik lintas disiplin ilmu. Jadi memang dalam proses pembelajaran kita tidak hanya menggunakan misalnya teori saja, tentu akan dipadukan dengan keterampilan serta dengan pengalaman belajar yang lain yang diperoleh oleh mahasiswa. Adalah karakteristik saintifik bahwa CPL atau learning outcome
yang ditetapkan oleh program studi itu diraih atau dicapai oleh mahasiswa tentu harus melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Karakteristik selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran kontekstual. Karakteristik pembelajaran kontekstual ini dinyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan itu dapat diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tentu mahasiswa harus diajarkan dengan problem solving, bagaimana memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Dalam pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau biasa diistilahkan CTL, ini proses pendidikan bertujuan untuk memotivasi siswa memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya serta mengaitkan materi-materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik konteks pribadi, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya. Selanjutnya adalah pembelajaran tematik. Karakteristik proses pembelajaran yang tematik itu dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan ini diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Pembelajaran tematik ini adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi. Pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga muncul atau terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Hal ini memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran efektif. Dalam konsep ini, bahwa capaian pembelajaran lulusan itu diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Jadi, pembelajaran yang efektif ini adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau suatu hasil belajar yang diinginkan. Berikutnya, karakteristik kolaboratif. Dalam karakteristik kolaboratif, ini dinyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan ini diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara individu, pembelajar, untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah karakteristik berpusat pada mahasiswa atau biasa dikenal dengan istilah student center learning. Dalam hal ini, bahwa capaian pembelajaran lulusan ini diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Demikianlah penjelasan
dan pembahasan mengenai karakteristik proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 mengenai standar nasional pendidikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.